Shalom Crystal People, welcome to IFJ Balikpapan Online Church. Dimanapun Anda saat ini, saya berdoa Anda dalam keadaan yang sehat dan bersukacita, karena hari ini kita akan mendapatkan berkat dan kekuatan yang baru daripada Tuhan kita. Selama 45 menit ke depan, kita akan fokus untuk beribadah. Jadi jemaat Tuhan, mari kita menghormati ibadah kita dengan tidak terlambat dan memakai pakaian yang rapi. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan TIOC News minggu ini. Doa adalah napas hidup orang yang beriman. Mari kita doakan bangsa, kota, dan orang-orang terkasih kita. So, let's join us, Crystal People. We have fun, learn, impact, pray, and send in God's community. This is the center cell of community in IFJ Balikpapan. So, let's join us, Crystal People. Young people, greater generation. Your Saturday night will be more joyful by joining TYC online service. Just don't miss it. Dengan sangat berbahagia, kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary for those who are celebrating on September 2020. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera ada dalam hidup saudara beserta dan keluarga. Demikianlah TIOC News minggu ini. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi di bawah ini. Ajaib dahsyat Tuhan kita, bersukacita oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita mau mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Bertatalah ke setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kau yang berkati umat-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita tinggikan Dia. Semua bergerak buat Tuhan. Katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu? Ada kekuatanmu, tangan kananmu
Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, bersama dengan keluarga Anda, saya percaya hadirat Tuhan boleh kita rasakan ketika kita boleh meninggikan nama di atas segala nama. Pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk bersatu hati, kita naikkan doa kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur. Di tengah situasi seperti ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Semua atas kemurahan Tuhan, semua atas kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk generasi mudamu di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam masa situasi ini mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka kepada Engkau. Mereka tetap tekun untuk berdoa. Mereka tetap tekun untuk membaca setiap firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa di tengah situasi ini tidak menjadikan mereka semakin lemah, namun boleh semakin kuat, semakin teguh iman mereka Tuhan. Kami berdoa kreativitas mereka muncul, potensi-potensi mereka boleh Tuhan bangkitkan, boleh Tuhan tumbuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-berkat Tuhan juga melimpah atas kehidupan mereka. Yang bekerja Tuhan berkati, yang merindukan pekerjaan Tuhan beri tepat pada waktunya. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap generasi muda maupun untuk anak-anak kids yang masih dalam masa belajar, masa studi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu sempurna Tuhan kepada mereka yang belajar online dari rumah. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, memberikan kecerdasan, memberikan kepandaian buat mereka, berikan mereka semangat untuk belajar Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, mereka boleh beradaptasi dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, roh ketekunan ada atas setiap mereka. Tuhan tolong setiap tugas-tugas yang dikerjakan, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik. Kau juga berkati setiap orang tua yang dengan setia mendampingi Tuhan. Kau yang menolong, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kesabaran, setiap orang tua yang ada, sehingga semua boleh belajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga, penyertaan-Mu sempurna, Engkau yang melingkupi setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga pada masa seperti ini kami senantiasa berserah, bergantung pada Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kami Tuhan, membawa kami melewati hari demi hari penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh menjadi tanah yang subur untuk ditanami Tuhan setiap benih firman-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman itu boleh berakar kuat, boleh tumbuh, bahkan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Mai Roh Kudus, kami percaya Engkau mempersiapkan berkat yang besar buat kami melalui setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk mengangkat Alkitab kita atau handphone kita buka aplikasi Alkitab kita mau deklarasikan sebuah kabar baik yang kita miliki. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan penuh semangat. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama
kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu kalau biasanya kita beri salam kanan kiri ya, tos kanan kiri, sekarang bisa memberikan salam maupun tos kepada anggota keluarga kita, mungkin sebuah pelukan yang hangat ya. Rindu sekali ya di gereja gitu ya, kita bisa melakukan itu. Tapi kita bersabar, akan ada waktu yang terbaik untuk melakukan semuanya itu. Pagi hari ini masih tentang game plan. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik khusus yang akan saya bawakan, yang saya beri judul alignment atau menyelaraskan, menyamakan, mensinkronkan. Apa yang diselaraskan yaitu rencana kehidupan kita dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di situ dikatakan mengenai bagaimana manusia membuat suatu rencana dalam kehidupan. Turun ke ayat yang ke-14, manusia disadarkan bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sebab itu kemudian muncul pertanyaan dalam diri manusia, apa sih arti kehidupan kita? Apa sih arti kehidupan Anda dan saya? Di ayat yang ke-15, firman Tuhan mengajak kita untuk menyelaraskan, untuk mensinkronkan, alignment rencana kita dengan rencana Tuhan. Hari ini sama-sama kita belajar ada dua hal mengenai alignment. Yang pertama, God is our coach. Berbicara mengenai suatu permainan, pasti kita mengenal istilah pelatih. God is our coach. Tuhan adalah pelatih kita. Di ayat yang ke-14, manusia menyadari bagaimana dirinya punya keterbatasan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi saya mau katakan buat Anda bahwa ada satu pribadi yang tahu pasti apa yang akan terjadi hari esok. Nggak cuma hari esok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Pribadi itu ialah Allah Bapa kita. Bapa mengetahui setiap apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebab Dia yang merencanakan segala sesuatunya. Kalau kita baca kitab kita di dalam mulai kitab Kejadian, mulai penciptaan, kita akan melihat bagaimana Tuhan mempunyai suatu rencana dalam penciptaan. Bagaimana rencana itu terstruktur sedemikian baiknya. Tuhan menciptakan mulai terang, cakrawala, dan seterusnya sampai kemudian kepada manusia. Apa yang diperlukan oleh manusia diciptakan Tuhan terlebih dahulu. Bahkan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya rencana. Tuhan punya strategi untuk bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Ada berbagai macam strategi yang Allah kerjakan saat itu. Bagaimana mereka bisa menyeberangi Laut Teberau, bagaimana ada tiang awan, ada tiang api, bagaimana peperangan strateginya mungkin berbeda-beda. Sampai bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Saat ini
kita percaya Tuhan juga punya tujuan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan untuk sampai ke tujuan itu, Tuhan punya strategi, Tuhan punya rencana dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu dikatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11, pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan menjamin hari depan Anda dan saya penuh dengan harapan. Tuhan sudah menetapkan hari depan Anda dan saya penuh dengan harapan. Nggak peduli apapun yang akan terjadi, situasi apapun yang akan terjadi, bahkan situasi COVID seperti ini, Tuhan sudah menetapkan masa depan Anda dan saya penuh dengan harapan. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan punya otoritas di atas segalanya. Situasi yang buruk sekalipun, musim yang buruk yang kita hadapi, Tuhan punya otoritas. Tuhan berkuasa di atasnya untuk Dia menetapkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, poin yang kedua yang saya mau bagikan, yuk kita follow His plan, mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-15 dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan berkenan, Anda dan saya bisa melakukan ini dan itu. Berbuat, melakukan, dalam hal ini adalah melakukan, mengikuti setiap rencananya dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita berbicara mengenai sebuah permainan, sebuah game gitu ya, ada dua komponen penting di dalamnya, yaitu pemain itu sendiri dan pelatih, sosok di balik pemain. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan pemain yang hebat atau pemain bisa hebat jika dilatih oleh pelatih yang tepat. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Seorang pemain punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat, untuk menjadi pemain yang besar. Tapi pelatih yang tepat bisa membuat potensi itu benar-benar bertumbuh. Allah bisa membuat potensi Anda dan saya bertumbuh. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah ada yang tahu seorang Bob Bowman? Mungkin sebagian banyak ya dari kita nggak tahu. Tapi kalau saya menyebut nama Michael Phelps, mungkin kita akan familiar dengan namanya. Ini adalah seorang perenang dari Amerika Serikat, dijuluki sebagai atlet terbaik dalam Olimpiade. 23 medali emas dalam Olimpiade berhasil dia raih. Dia dilatih oleh seorang Bob Bowman. Dari kecil dia dilatih berenang 5 jam setiap hari selama 7 hari. Tidak ada libur Bapak Ibu. Dan kita tahu hasilnya. Mungkin dalam kehidupan kita ya yang relate dengan kita, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau saya mengajak setiap kita untuk melihat ibadah online kita di awal. Waktu awal-awal kita ibadah online Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan ibadah online yang sekarang. Saya percaya ketika kita mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, potensi dalam diri kita itu dibuat Tuhan bertumbuh. Mungkin kita nggak merasakannya. Tapi itu hebatnya seorang pelatih. Dia tahu potensi apa yang ada dalam diri seorang pemain. Tuhan tahu apa yang ada, apa yang menjadi potensi Bapak Ibu dan saudara, dan saya tentunya. Sehingga Tuhan akan memberikan strategi, rencana, supaya potensi dalam diri kita ini bertumbuh. Tuhan tahu kapan saatnya kita terlibat, kapan saatnya kita berdiam. Gak selamanya kita harus terus terlibat, gak selamanya terus kita berdiam. Ada waktunya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, poin yang paling penting, apapun instruksi, apapun rencana Tuhan, kita ikuti.
karena rencananya adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar kesaksian dari Pak Nixon, bagaimana rencana Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Nixon. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kesaksian Pak Nixon. Selamat menyaksikan. Salam para sahabat, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam pemeliharaannya terhadap diri saya dan keluarga. Ya, hari-hari ini ada banyak orang bertestimoni di media sosial mengenai C19, COVID-19. Ya, saya mengalami hal tersebut juga. Ya, dan saya ingin menyaksikan apa yang saya alami di bulan Mei yang lalu. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau berbicara tentang prosesnya, ya, saya sudah lalui prosesnya selama 26 hari, ya, hospitalized, in-house treatment, sampai saya bisa kembali ke tanah air setelah 5 bulan 2 minggu. Ya, apa yang saya alami, saya mengucap syukur. Ya, saya melihat betapa pentingnya kita mengucap syukur buat segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang boleh Tuhan percayakan. Saya berangkat ke West Africa setelah 4 kali penerbangan. Saya tiba di Port Harcourt di bulan Maret tanggal 16, dan saya mengisolasikan diri selama 14 hari, dan saya sehat, dan saya telah bekerja setelah 14 hari tersebut selama 1 bulan di kantor. Ya, tugas saya hanya di kantor, dan somehow dengan segala protokol yang saya ikuti dan saya terinfeksi oleh COVID-19. Ya, saya in-house treatment selama 1 minggu, demam, panas, ya, panas naik turun, hilang. Simptomnya seperti kalau saudara pernah mengalami malaria, ya, malaria tropicana. Ya, seperti itu. Saya ngalaminya di tahun 1998. Nah, bisa sampai 39,5, rasanya seperti naik pesawat ketabrak awan. Ya, kita melayang-layang. Ya. Dan selama seminggu itu saya bolak-balik, hilang panas, hilang timbul. Akhirnya semakin hari semakin memburuk, dan saya masuk ke ICU. Setelah di ICU, saya masuk ICU hari Rabu, hari Senin saya di swab test, ya, di PCR itu hari Senin, saya hari Rabu sudah masuk ICU. Selama di ICU, ya, saya sudah butuh pertolongan yang super, ya, dengan segala kabel dan selang-selang di dalam tubuh saya. Dan hari Kamis atau hari Jumat, Kamis sore atau Jumat pagi, saya ditelepon pihak pemerintah federal bahwa saya dinyatakan positif COVID-19. Ya, yang saya rasakan ya berat sekali. Yang pertama, secara fisik saya lemah. Untuk berjalan 2 meter, untuk menjangkau toilet aja saya berat sekali. Saya harus seperti berjalan yang rasanya seperti berlari sudah kiluan, beberapa kilometer seperti itu. Berat sekali untuk bernapas. Jalan beberapa langkah itu kita sudah ngos-ngosan kalau tanpa oksigen. Nah, saya masuk di ICU di International SOS, ya, itu perusahaan Prancis, dan saya di sana selama seminggu, ya, intensive care. Ya, puji Tuhan, suster yang menjaga saya 24 jam itu
selalu dekat dengan saya. Ya, saya nggak boleh ke toilet, pintu harus terbuka, dan mereka nggak boleh jauh dari saya sekitar 3 meter. Mereka ada terus bersama saya. Ada dokter yang menjaga ya sepanjang hari, 24 jam, dan suster yang back to back. Ya. Pesawat yang standby untuk medipack, ya, medical evacuation. Ya, karena ada rencana waktu itu sekitar tanggal 20 saya mau diterbangkan ke Frankfurt, Jerman. Apabila kondisinya semakin memburuk. Ya puji Tuhan, susternya rajin berdoa buat saya. Nah, dia mendoakan dan saya berterima kasih. Saya berdoa buat Tuhan untuk dia juga diberkati ya. Karena suster ini begitu menyemangati saya. Dia bilang di matamu ada kehidupan. Itu yang membuat saya tetap semangat. Di lain hal saya berpikir dengan kondisi ya yang parah, saya mengingat anak-anak, ya kadang saya nangis, mengingat istri, ya tapi saya berusaha untuk tetap kuat. Kalaupun bagaimana ya saya pahlawan keluarga. That's it, saya simple aja mikirnya. Saya kesini untuk menghidupi keluarga, untuk memberikan keluarga masa depan yang gilang gemilang. Ada anak yang akan kuliah 4 orang ya Tuhan, saya bilang. Saya mengucap syukur, saya nggak mau menggerutu. Saya mengucap syukur di saat saya senang, saya mengucap syukur di saat apa yang saya alami. Ya. Sakitnya ya lumayan. Saya setiap hari dihujani suntikan-suntikan, nanti saudara boleh lihat di foto yang akan saya share. Ya. Ini tubuh saya mulai dari tangan sampai, mohon maaf, selangkangan saya juga disuntik. Ya. Perut saya disuntik. Jadi sakit sekali saudara. Tapi saya harus laluin itu. Dan saya mengucap syukur saya ngelaluinya. Hari Minggu tanggal 17 sekitar jam 10 malam saya dipindahkan ke COVID Center, di mana pemerintah federal memaksa harus saya pindah ke sana. Karena fasilitas SOS itu meskipun memadai tapi tidak diperuntukkan untuk penyakit untuk disease C19. Saya dipindah dan saya tiba sekitar jam 12.30 pagi, ya, udah tengah malam. Dengan berbagai perasaan, ya. Perasaan yang ingin berontak tapi tidak mampu, ingin bagaimana ya. Ada rasa khawatir di dalamnya gimana yang saya hadapin, ya. Saya hanya ngeliatin pohon-pohon hutan yang saya laluin, kemana saya dibawa saya nggak tahu karena di dalam ambulans. Ya. Bersama ada dua orang kita, ada seorang lagi ibu-ibu yang sudah positif juga. Pindah ambulannya ya karena saya pernah ngerasakan bagaimana merawat ambulans. Saya tahu mana ambulans yang murah, mana ambulans yang mahal. Ambulans yang murah itu rata-rata ambulans buatan Jepang, Cina dan sebagainya. Yang saya pernah rawat di Balikpapan ini seperti ambulansnya Siloam yang Volkswagen, seperti yang saya naikin waktu saya dengan dijemput oleh ISOS. Ambulansnya masih empuk saudara. Nah ini ambulans pemerintah federal ini seperti gerobak naik kuda kita di dalam. Dan saya terlempar-lempar dengan kecepatan yang begitu ini ya. Ada 8 petugas keamanan yang menjaga saya. Saya sampai di sana, samar-samar saya lihat melalui jendela fasilitas itu. Ya fasilitasnya ditutupin pagar seng. Wah saya tambah berkecamuk. Sampai saya tiba, pintu dibuka dan kita menunggu beberapa menit sampai kita disemprot dulu. Dan saya melangkah keluar. Kaki yang pertama saya keluar langsung injak becek saudara. Wah saya langsung selesai sudah. Apakah sampai di sini ceritanya? Ya saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saya pikir. Saya bilang. Dan saya masuk ke facility itu. Di facility itu saya setiap hari ya makannya terbatas. Hari pertama, hari kedua begitu tertantang sekali ya karena tidak ada makanan yang memadai yang bisa saya makan selain 19 butir pil yang setiap hari saya makan, dan ada getuk dan seperti daun ubi gitu di apa tapi bau sekali ya, bukan makanan kita sih, nggak kuat saya telepon bos saya bilang, bos saya kalau begini 3 hari ke depan saya akan mati, kamu harus kirim makanan. Bos saya mengirim makanan saya secepat mungkin ya.
Jadi makan pagi saya gunakan sebagai makan siang saya gunakan sebagian untuk makan malam, dan sebagian lagi dari makan malam untuk makan paginya besok, karena makannya telat terus. Ya itu saya laluin ya, facility yang sangat di bawah standar. Ya. Saya laluin, saya ngucap syukur semua, meskipun kondisi yang bagaimana, saya laluin, saya harus laluin, saya pikir saya harus bisa kuat. Ya, dan saya kuat, dan saya kembali ke tanah air, dan saya mengucap syukur saya bisa bertemu keluarga saya kembali bersama mereka. Ya, saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, ya, dan saya tidak mau mengeluh, ya. Saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Demikianlah saudara, tetaplah mengucap syukur, dan semoga kesaksian ini boleh menjadi semangat, memberi semangat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Dari kesaksian Pak Nixon kita boleh belajar, Bapak Ibu, bahwa mungkin rancangan Tuhan bukan rancangan kita, atau sebaliknya rancangan kita mungkin bukan rancangan Tuhan. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau merendahkan hati kita untuk menerima setiap rencana, setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau mengikuti rancangan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Tuhan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Pak Nixon di tengah situasi yang dia hadapi, yang beliau hadapi. Beliau tetap mengucap syukur, beliau tetap semangat dalam menghadapi setiap situasi. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian dari Pak Nixon, Tuhan. Sebuah firman yang senantiasa mengingatkan kepada kami, menegur kami, menguatkan kami. Untuk kami boleh menyelaraskan setiap rencana kehidupan kami dengan rencana-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya rencana-Mu dalam kehidupan kami adalah rencana yang terbaik. Rencana-Mu dalam kehidupan kami adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Rencana yang membawa kami di masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ke depan, Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sudah menetapkan masa depan kami. Tuhan jamin penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami boleh mengikuti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami, untuk kami taat dan setia, menjalankan setiap apa yang menjadi instruksi-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, cinta kasih, bahkan kami menerima sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Kami diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, Tuhan. Bahkan Engkau turut campur tangan dalam setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, membawa keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan grup care kita masing-masing. Pastikan kita terkonek untuk kita bisa mendiskusikan beberapa hal mengenai firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya itu akan semakin memperlengkapi kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Have a blessed Sunday, greater people. God bless you. Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough.
see. Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.